Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat seiring salam tak lupa kita diakan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kejeliahan menuju jalan yang terang menerang, yakni agama Islam. Selebihnya tausiah sekaligus muzakarah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita kepadanya kami persilahkan. Udah sama. Kalau nggak ada mantu usah dah. Ini sama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi me Pak. Udah betul udah. Nah. Kami kono-kono. Iya, ada muter-muter aja ngebacainnya. Aranjem. Allah. Mulai kerana? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Boleh jangan sih tadi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat pada Allah, bersama-sama kumpul tokol-tokol barang-barang dalam rangka kita mudzakarah tentang agama. Jadi kita duduk mendengarkan nasihat seperti ini, itu pahalanya sangat luar biasa. Allah. Allah, la ilaha illallah. Awet. Allah. Itu ngabet. Ya awet gigi kena batu. Jadi kita duduk-duduk mudzakarah kayak begini, itu pahalanya kata baginda Rasul lebih hebat daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kan hamdi nara itu bayang 1000 rakaat kan. Paling tidak kita tahu diri kita mungkin nggak bisa sholat 1000 rakaat, paling tidaklah kita cari cara lain untuk bagaimana supaya Allah demen, Allah ridho sama kita. Salah satunya kita sempatin diri kita, karena memang ni'matani kata baginda Rasul, ada 2 nikmat itu orang sering ketipu sama nikmat tersebut. Satu nikmatus sehat, kedua nikmatul faragh. Yang pertama nikmat sehat, nilui dengan tertipu. Yang kedua nikmat faragh, nikmat kesempatan. Kita aju kadang nikmat itu kita tahu nikmatnya, nikmat itu amunah lalu nikmatin. Misal nikmat sehat itu nek tahu ngombe nikmat sehat atau kecuali tua sakit itu obat tua sakit itu obat ente kan. Aku patah sehat aja jadi. Andeh dia kun tegiran kadang. Oh, pelangan karena masih nikmat kesempatan itu kadang kita tahu nikmatnya sempat itu kapan? Ketika kesempatan itu sudah tidak diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mohon maaf sudah tawa oke. Milih yang malik bajang bukannya laitani karena le dalam suatu syair ini mungkin karena
bajang no agin tulak dak arah jalu bapak lagi itu bertonton. Makanya betapa banyak orang yang kadang nyesel mereka dia nggawe si bagus-bagus padahal udah dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita gunakan waktu sehat kita, waktu sempat kita pada malam hari ini dengan duduk-duduk bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, batur-batur bajang, pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, hafidhakumullah. Sungguh dijelaskan dalam suatu riwayat, rata-rata orang mukmin itu udah megang kunci surga. Ini kunci surga ini. Atau ya, la puta gamak ditambahnya. Kunci surga yang dititipkan oleh Allah yang orang mukmin udah pegang itu kalimat la ilaha illallah. Nah, ini nih tebunya buat kunci surga ini ya. La ilaha illallah ini. Maka setiap orang yang udah ngucapin kalimat la ilaha illallah tebunya buat wah jauh wah ya kunci. Yang namanya orang megang kunci yang namanya orang udah megang kunci hampir-hampiran tembuka. Inowa orang megang kunci itu apa kita nyebutnya bebegang amanah kan. Asalkan kunci itu jangan dibuang, kunci itu jangan kasih orang, kunci lo ndak sia-sia. Makanya karing sekedik ini kan, karing sekedik dalam artian karing apa? Karing sekedik lah, ya, deta suyalu lah, artinya tinggal kita tambah dengan amal-amal soleh yang lain lah. Nah, makanya ketika mungkin kita paran diri tetele atau mungkin kita sama apa? Sama enggak ya? Mantap. Sila. Tuan guru kedua. Maka sekali lagi ketika mungkin kita anggap diri kita nakal, memang itu dalam agama lebih bagus daripada tanggap diri kita dengan bagus. Lebih hebat tanggap diri kita cengit, tetelai, itu macam. Tetapi di hadapan Allah itu lebih hebat. Kenapa? Karena itu ngebikin semangat kita menjadi orang baik itu makin kita baju kan. Sehingga itu bagaimanapun nakalnya orang, kita tidak boleh menilai nakalnya. Nah, itu kanggun dengan karena nakal. Boleh saja kita nggak demen sama apa itu, sama perbuatannya, tapi nggak boleh tidak demen sama orangnya. Lagu kita kadang ke beda nih, kadang beda mau itu aja nih. Kalau di orang-orang kita mah di pegoyana canggih, tentu le otak kadang lo jadi canggih wah ini ngenu kadang canggih lo kalau pokok ngenu kadang itu belum tentu. Makanya Sayyidina Ali pernah bilang begini, ketika engkau menemukan orang pada malam harinya dia jadi maling, besoknya haram kamu ceritakan dia jadi maling. Kenapa? Malam itu panjang, kita nggak tahu mungkin jadi maling karena sejam. Lagu wahai nggak tobat dengan ini terganggu. Yang ngomong saya Sayyidina Ali. Itu pernah dalam suatu kitab dijelasin. Ini kata di kitab ini. Jadi ada seorang ketua perampok, yang namanya ketua perampok itu kan kita tahu kalau sekedar maling mah cukup ya farana ya maling gedang kan pepandangan nang betul setelah itu pergi.
Tapi ini perampok. Bahaya. Bina bait pepandangan nyawan dengan ngelayang sih. Nah, ini perampok ini loh luar biasa. Ketika itu dia jadi ketua geng perampok, ketua geng pagoyan sindi iya. Waktu itu puasa. Jadi puasa ngerampok karo antarana kadung beli lagi lebaran dulu ya kan. Bener tahu perampok ini. Nah, setelah itu dia ngerampok benar. Petahan jaya si anak buah anu, kita ginam jeruk. Jamaah. Apa kana? Ayo lendai kana. Aku puasa. Kan si anak buah. Ya kan jida ketua geng. Tidak ledang puasa. Nah, terima aku puasa. Anak aja tidak bertua geng. Kan rampok. Kok lah ada puasa. Aku tahu ya ketua geng. Udah nggak apa-apa. Pokoknya saya puasa. Udah setelah itu benar. Beberapa tahun kemudian. Itu ternyata ini perampok ketemu sama Bali dengan si rampokan. Betul ketemu di Mekah dalam keadaan mengerjakan haji. Dalam keadaan ngerjain haji. Setelah itu ternyata ketika ngerjain haji itu ternyata ini orang ya terjadi dialog sama yang punya rumah si wah balingin anu kanca ketua rampok. Kaget ya kan. Soalnya kan ketua geng rampok ini kecil gede itu. Apa ini udah katanya kok bisa sampai sini kan? Iya. Alhamdulillah Allah bukakan pintu taubat kepadaku. Kemudian saya pemilu aku kan alhamdulillah tangwar saya Allah Ta'ala pemilu haji. Alhamdulillah. Apa pelajarannya yang dapat kita ambil tuh? Satu di antaranya kalau seandainya senakal-nakalnya orang, tetapi kalau dia bisa tuh jangan menutup sekalipun satu pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah telah dengan nundi. Lepu macam gawe misalnya iya lah gawe biasanya udah silakan. Tapi satu pintu usahakan jangan ditutup supaya pembahasan penuh arah kelangan Allah taala asik gitu. Mungkin dia sama dengan mungkin galak, tetapi mungkin sama anak-anaknya rahmah, kasih sayang, sama istrinya kasih sayang. Mungkin sama orang dia gampang berbagi. Nah, itu kan jalan menuju Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau begitu kata para ulama, sekalipun dia nakalnya luar biasa, tapi kalau ada satu pintu kepada Allah dia nggak tutup, insya Allah pada saatnya nanti Allah bukakan pintu yang lain untuk diterima taubatnya itu orang. Kenapa? Begitu besarnya karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mun jamaah sing anu teka dua parana jauhna kunci la ilaha illallah ini nih. Pegang kunci la ilaha illallah itu dengan baik. Dengan apa? Membahas satu merengone kalau udah pegang kunci kapanpun kita masuk boleh. Terus karingkan jauh ada. Lagu merengone enggak, jangan kasih orang kunci la ilaha illallah ini. Usahakan ya, iya jamaah, iya gini buka. Ini lu surga la ilaha illallah. Nah maka inilah modelnya yang namanya orang muslim. Makanya dijelasin dalam riwayat itu ada di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Apa katanya di sana itu? Sungguh beruntung orang mukmin, kata baginda Rasulullah, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan apa yang ditemui sama orang-orang mukmin. Nah jadi IT ini seperti si baginda Rasul jadi orang yang beruntung. Udah menakjubkan dan udah luar biasa. Kenapa kok seperti itu? Oh dijelasin sama baginda Rasul tuh. Kalau ada sesuatu yang menimpa yang tidak baik, maka satu cara kita apa? Sabar kan. Kalau ada nikmat yang kita dapetin, syukurin. Syukur sabar ini salah satu kunci yang bikin kita tenang hidup teh. Nah tenang hidup teh. Bagaimana sih supaya hidup itu tenang? Jangan suka mikirin sesuatu yang mungkin tidak kita miliki dan nyocok ke pikiran. Bahagia itu. Logikanya begini. Mungkin kita lihat orang punya mobil mahal. Katakanlah mobil Alphard. Kalau ada mobil Alphard ini pajak kadang. Tak ada dengan ada pintunya. Ya pokoknya ini pajak kadang kurang lebih 15 juta jahat barana atau
Itu beli motor itu pajak kan mahal luar biasa. Beli kuah tayak tuh ya nih. Beli bawain orang wah kecil ini bawaan atau jalanan di Pak. Begini deh kuah tayak kan. Pesawat juga itu. Jadi itu disebutin nih gampang-gampangnya begini. Ada orang punya mobil Alphard. Kita yang nggak punya itu, nggak pikiran dulu nih. Itu pun bayar pajak ketimbang. Di mana mana itu berapa ya biayanya? Pira sih bayar sipir. Kan mulai otak dengan daerah ini pikiran. Ngapain mikirin itu ini di TP itu ngipi pikiran. Stres kita. Ini pikiran nikmatin yang ada. Dunia ini milik siapa? Dunia ini milik Allah. Maka jangan mikirin yang macam-macam. Beja si detan kan oh iya itu pada barang. Ya itu sudah yang kita apa namanya? Itu yang kita nikmati. Maka cara bahagia yang sederhana itu ya nikmatin aja hidup ini. Tentunya nikmatin dalam hal-hal yang positif maksudnya. Membendaki. Ini iya kan. Ya udah nikmatin aja. Jangan terlalu banyak apa namanya? Jangan terlalu banyak ngelihat yang bukan milik kita. Karena semuanya ini Allah yang punya. Nah, ndak mikiran, jangan terlalu banyak mikir sesuatu yang mungkin itu tidak diitengepi dan enggak nyocok untuk kita pikirkan. Kalau udah begitu, insya Allah tenang, aman, hidup bahagia selalu itu. Makanya kalau para ulama tuh hidupnya santai-santai aja. Kenapa? Karena apa yang ada disyukurin, yang enggak ada enggak dicariin. Kalau dia ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada, diulah remon, mara rubin ibab, bapak tesi merana, bapak tesi bahas bab makan itu yang ada kakak bersyarat. Coba lihat kalau dia ada nak kadang-kadang ke kanan tadi lagu tersyukurin ini aja kok alhamdulillah mu tangan Allah mai ya itulah mikiran lo dengan jenuh kok timale hotel mai makanan petidu mai ndi ulah mikiran itu untuk mikiran aja pun bahagia. Nah maka sekali lagi ini nih Allah sudah berikan kita kunci dari hidup itu la ilaha illallah, maka tinggal kita kembangkan. Nah kemudian berikutnya sekali lagi kalau ngelihat ada orang yang mungkin jelek tuh pegawaiannya, lihat dia dengan kacamata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah nanti kalau masalah hubungannya sama Allah yaudah itu dia sama Allah. Tetapi kalau kita melihat teman saudara kita yang begitu, jangan kalau dalam bahasa kitabnya ala tandur bi akhika bi ainil ihtiqar. Jangan mandang orang lain dengan pandangan ihtiqar, merendahkan orang lain, enggak boleh. Lokani kan malu. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Karena perjalanan kita menuju Allah, itene selaku antakanya kan teleka menuju Allah. Finishnya kapan? Kalau udah meninggal dunia. Maka kalau finishnya baik, itu yang baik. Dan kita tidak tahu finishnya kita sama Allah itu apakah baik atau tidak. Allah alam. Makanya jangan sampai untuk ada yang saling ngerendahin, ada yang gituin orang nggak boleh. Nah itu kurang lebih ya insya Allah nanti lebih banyak tanya jawab insya Allah. Tafadhal silakan bisa bertanya satu sampai. Tafadhal. Aku bakatan. Insya Allah untuk bab